괜찮아, 괜찮아. 오빠가 엄마? 아니야, 봤어. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama In Ai yang baru saja dibebaskan dari penjara. Ia merupakan mantan bodyguard yang dipenjara selama 1 tahun 6 bulan atas tuduhan penyerangan terhadap seorang pejabat. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh sang adik yang bernama Eun Hye. Dari tingkah lakunya, terlihat kalau Eun Hye mengalami keterbelakangan. Esoknya, In Ai terbangun dan mendapati kado dari adiknya. Kado itu berisi high heels dan gaun berwarna merah. Sementara itu, di sekolahnya, Eun Hye tampak dibully oleh teman-temannya. Gak sampai di situ, sepulang sekolah, teman-temannya itu mengajak Eun Hye ke tempat karaoke. Sebenarnya, Eun Hye sudah meminta agar diizinkan pulang, tapi mereka nggak peduli. Mereka bahkan melepaskan baju Eun Hye dan merekamnya. Setelahnya, video itu dikirimkan ke teman-teman lelaki mereka. Mereka pun berencana menjadikan Eun Hye sebagai umpan bagi om-om kaya berhidung belang. Waduh, FBI, ada penjahat serabi lembit nih. Ketika Eun Hye hampir digenjot oleh om-om hidung belang, teman-teman lelakinya datang dan memukuli pria tua itu. Lalu mereka mengambil ATM-nya. Merasa ketagihan, teman-teman laknatnya pun kembali menjadikan Eun Hye sebagai umpan untuk om-om lainnya. Di sisi lain, In Ai yang cemas karena adiknya nggak kunjung pulang pun akhirnya mulai mencarinya. Tapi hingga pagi tiba, adiknya itu belum juga ketemu. Bahkan nomornya juga mati. In Ai pun memutuskan untuk pergi ke sekolah Eun Hye. Sayangnya, adiknya nggak ada di sana. Saat In Ai bertanya pada wali kelas, pria itu malah memberi jawaban yang nggak memuaskan. Ketika In Ai pergi dari sana, seorang murid menghampirinya dan memperlihatkan video yang menunjukkan saat Eun Hye di-unboxing teman-temannya. Tanpa pikir panjang, In Ai langsung menemui para pembuli adiknya itu untuk menanyakan keberadaan adiknya. Tapi karena para pembuli itu malah terkesan gak peduli, In Ai pun segera memukul mereka semua. In Ai juga menemui si lelaki yang ikut membuli adiknya. Di sana dengan mudahnya, In Ai langsung membuatnya gak berdaya. Akhirnya lelaki itu pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Ketika para lelaki itu memasuki kamar hotel, rupanya Eun Hye sedang bersama pria yang terlihat kuat. Seketika nyali mereka pun ciut dan mereka malah mengatakan kalau mereka akan melaporkan pria itu ke polisi karena bercocok tanam dengan bocil pink. Tapi pria bernama Han Sang-man itu ternyata punya otak pintar. Ia mengambil pisau dan menusuk kakinya sendiri. Lalu pisau itu diberikan pada salah satu dari mereka. Ia pun memberi pilihan pada mereka, dilaporkan atas tindakan penyerangan atau memberinya 10 juta won. Ternyata pria itu bekerja di salah satu tempat peminjaman uang. Para anak lelaki itu pun terpaksa meminjam uang dan uangnya diberikan pada Sang-man. Mendengar cerita lelaki itu, In Ai pergi dari sana dan menghubungi nomor di kartu nama tempat Sang-man bekerja. Karena teleponnya nggak diangkat, In Ai pun menghubungi polisi. Tapi polisi belum bisa memprosesnya karena masih rancu apakah Eun Hye diculik atau hanya kabur. Sementara itu, rupanya Sang-man telah menjual Eun Hye ke sebuah tempat pijat yang ada tambahan plus-plusnya. Tempat pemijatan itu dikelola oleh seorang pria bernama Jung. Di lain sisi, In Ai mendatangi tempat Sang-man bekerja. Tapi di sana ia hanya bertemu dengan bawahannya. Usai menghajar pria itu, akhirnya In Ai mendapatkan nomor telepon Sang-man beserta informasi tentang mobil yang dinaikinya. Di tempat pemijatan, Eun Hye diminta oleh Jung untuk menganu rudalnya. Tapi Eun Hye malah menggigitnya sampai berdarah. Duh, ngilunya sampai ke sini. Jung lantas menelpon Sang-man untuk meminta uangnya lagi. Kembali lagi ke In Ai. Setelah menemukan mobilnya Sang-man di parkiran, ia pun menunggu kedatangan pria itu. Esoknya ketika Sang-man memasuki mobilnya, In Ai pun langsung mengikutinya. Dalam perjalanan, In Ai menelpon Sang-man dan menanyakan keberadaan adiknya. Tapi si mata keranjang ini malah meminta uang pada In Ai. Karena kesal, In Ai menutup teleponnya lalu menginjak gas hingga mobilnya menabrak mobil Sang-man. Lalu ia membuka mobil Sang-man dan menyetrumnya hingga gak sadarkan diri. Kemudian In Ai mengikat leher Sang-man. Ketika Sang-man terbangun, In Ai memintanya untuk mengantarnya ke tempat adiknya. Tapi di perjalanan, Sang-man menabrakkan mobilnya. Lalu ia mencoba melawan In Ai.
Untungnya, In-ai berhasil melumpuhkannya. Setelah memasukkan Sangman ke bagasi, In-ai menggunakan ponselnya untuk menghubungi Jung dan berpura-pura sebagai bawahan Sangman. Sayangnya, Jung malah mengatakan kalau Sangman nggak perlu mengganti uangnya karena ia telah menjual Eun-hye ke tempat lain. In-ai yang sudah kesal pun langsung menuju ke tempat Jung dan membuat keributan di sana. Setelah melumpuhkan para penjaga, In-ai terlibat perkelahian dengan Jung. Untungnya, dengan jurus selangkangannya, In-ai berhasil membuat pria itu kalah. Akhirnya, asisten Jung pun menceritakan kalau sebenarnya Eun-hye sudah berusaha menghubungi In-ai. Tapi karena In-ai nggak ada di rumah, Eun-hye pun menghubungi seorang pria tua pemilik supermarket. Tapi, yang datang ke sana justru pria muda yang langsung memberi Jung uang dan membawa Eun-hye pergi. In-ai pun langsung meminta nomor telepon supermarket itu dan menuju ke sana. Sementara itu, Eun-hye kini berada dalam mobil seorang pria bernama Jung-woo. Ketika Jung-woo menghentikan mobilnya di rest area, Eun-hye langsung berpura-pura tidur. Saat Jung-woo pergi, Eun-hye segera menaiki sebuah bus untuk kabur. Tapi Jung-woo yang mengetahui hal itu langsung mencoba membawanya pergi. Eun-hye sempat berteriak meminta tolong pada penumpang, tapi Jung-woo malah mengatakan kalau ia kakaknya dan Eun-hye menderita depresi. Lalu, Jung-woo menerima telepon dari bosnya. Ternyata bosnya itu adalah seorang pejabat bernama Yong-chon. Di sisi lain, In-ai yang gak tahan dengan teriakan Sangman pun akhirnya menabrakkan bagasi berkali-kali lalu mengeluarkannya dari sana. Sementara itu, Jung-woo membawa Eun-hye ke sebuah bangunan di sana. Jung-woo mengatakan kalau Yong-chon mengetahui keberadaan Eun-hye setelah gadis itu mencoba menghubungi supermarket. Rupanya Yong-chon memang sudah lama mengincar Eun-hye untuk membalaskan dendamnya. Yong-chon juga sempat kesal pada Jung-woo karena pria itu nggak benar-benar mencari Eun-hye dan malah terkesan menyembunyikannya. Di lain sisi, In-ai baru saja tiba di supermarket. Di sana si pemilik supermarket mengakui kalau ia pernah menggenjot Eun-hye secara paksa. Mendengar hal itu, sang istri langsung marah dan meninggalkannya, sedangkan In-ai langsung menghajarnya. Pria tua itu bercerita kalau semalam Eun-hye menghubunginya untuk meminta uang. Tapi karena nggak punya uang, pria tua itu meminta tolong pada temannya yang bekerja di sebuah studio foto. In-ai pun langsung menuju ke studio foto. Di sana rupanya ia mendapat fakta lain yang sama memilukannya. Si pemilik studio foto rupanya juga sempat melahap serabi lempit Eun-hye. In-ai pun segera menghajarnya. Lalu ia menanyakan di mana keberadaan Eun-hye. Pria mesum itu menyuruhnya pergi ke bengkel mobil di dekat sana. Dan lagi-lagi di sana ia mendapatkan fakta kalau adiknya juga pernah digenjot oleh si pemilik bengkel. Pemilik bengkel juga mengatakan kalau Eun-hye telah ditangkap oleh Yong-chon. Saking kesalnya, kali ini In-ai nggak memberi ampun pada si penjahat serabi lempit. Ia pun menarik pengait mobil sehingga mobil itu jatuh dan membuat si pemilik bengkel tewas. Scene lalu memperlihatkan alasan mengapa In-ai sempat ditahan. 3 tahun lalu, Eun-hye digenjot oleh si pemilik bengkel di mobil milik Yong-chon yang sedang diperbaiki di sana. Yong-chon yang melihat cancut milik Eun-hye tertinggal di mobilnya pun akhirnya ikut mencicipi serabi lempit Eun-hye. Heran deh ini orang-orang, kok kayaknya santai banget ya nge-unboxing bocil. In-ai yang penasaran dengan sikap adiknya yang aneh pun akhirnya memata-matainya. Saat itu, ia melihat sang adik dijemput oleh sebuah mobil dan dibawa menuju hotel. Untungnya, In-ai berhasil menyerang Yong-chon yang saat itu sedang mencicipi serabi lempit adiknya. Karena itulah akhirnya In-ai harus mendekam di penjara. Scene lalu berpindah ke masa kini. Berbekal informasi dari si pemilik bengkel, In-ai akhirnya menghubungi Jung-woo dan menanyakan keberadaan Eun-hye. Karena Jung-woo adalah orang baik, ia pun memberitahu kalau Yong-chon sedang di taman kota. Setelah menunggu saat yang tepat, In-ai pun masuk ke dalam dan menghajar Yong-chon yang sedang beristirahat. Nggak sampai di situ, ia pun juga harus menghajar para bodyguardnya. Selagi In-ai sibuk, Yong-chon pun kabur. Untungnya, In-ai berhasil mengejarnya, bahkan menembak tangannya. Sayangnya, mobil In-ai terperosok sehingga ia kehilangan jejak Yong-chon. Yong-chon lalu menelpon Jung-woo dan menyuruhnya membunuh Eun-hye. Sementara ia akan menunggu para bodyguardnya di parkiran. Tapi Jung-woo berkhianat dan malah memberikan informasi itu pada In-ai. Malam harinya, Yong-chon yang mengetahui perbuatan Jung-woo akhirnya membunuhnya.
Akhirnya, In-ai pun menghadapi seluruh bodyguard Yongchon seorang diri. Wah, tenaganya kok nggak ada habis-habisnya ya. Karena kewalahan, akhirnya In-ai pun terkena pukulan dan jatuh. Tapi akhirnya ia bisa bangkit. Kemudian In-ai masuk ke sebuah kamar di mana Yongchon berada. Sempat terjadi perkelahian yang mengakibatkan In-ai tertusuk. Tapi akhirnya In-ai berhasil menang dan menyelamatkan adiknya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.